nama ibu siapa? Namanya Nia. Nama saya Syafira Wisatiana. Nama saya Putri Herianti. Nama saya Sujawati. Nama saya Muhammad Hakan Nazili. Untuk mewawancara ibu ya. Kita di sini dari sekolah kita di sini berniat untuk membuat donat. Apakah ibu bersedia untuk diwawancarai? Nah, yang pertama untuk membuat donat itu menggunakan alat dan bahan apa saja sih Bu? Kalau untuk bahan-bahannya itu ada tepung. Kalau tepung saya pakainya dua macam, tepung cakra sama segitiga biru. Terus ada ragi atau panukan, ada susu bubuk, gula, margarin, sama telur. Kalau ini apa lagi tadi disebutin atau hanya cukup boleh. Kalau untuk takaran yang 250 gram ya, kalau yang 250 takaran tepungnya yang cakra itu lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Dia itu nanti fungsinya cakra itu kayak jadi dia lebih lebar, lebih besar gitu. Cuma emang agak potong, bukan potong sebenarnya. Jadi kayak kapas, terlalu lembut. Nah makanya kenapa ditambahin sama segitiga biru, fungsinya biar agak ada padat. Jadi yang cakra itu 200 gram, yang segitiga biru pakainya 50. Takaran gulanya itu 30 gram, raginya itu kisaran 5 gram, SP 5 gram, susu bubuk 25 sama margarinnya 40 gram. Takaran air yang digunakan boleh pakai air biasa atau pakai susu putih. Kalau saya pakainya air biasa. Air biasa itu totalnya 125 ml atau jangan terlalu lembek. Kalau saya pakainya mixer. Ya bahkan yang pasti ya, kayak apa timbangan bahan dan timbangan nanti pas setelah di mixer kita bagi-bagi ya, donatnya itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Pertanyaan selanjutnya, untuk mengaktifkan ragi itu apakah harus menggunakan air hangat atau bagaimana? Boleh, kalau bisa saya sih nggak pakai diaktifin ya, karena biasanya kalau diaktifin itu berarti kan ragi itu lebih cepat mengembang gitu, lebih ke adonan. Jadi kalau saya emang nggak pernah saya aktifin. Cuma kalau misalnya mau diaktifin bisa, biasanya itu pakai air hangat dan ditambah gula. Jadi takarannya 1 sendok gula pakai air hangat dulu. Jangan, kalau misalnya mau diaktifin jangan kita nuang ragi dulu baru air ya. Jadi harus air dulu, dipastiin air itu nggak terlalu panas gitu, karena kalau ragi kena air panas dia mati, nantinya nggak akan ngembang buat bikin donatnya gitu. Fungsi ragi itu sebenarnya untuk apa? Kalau ragi itu yang pasti buat pengembang, hanya untuk pengembang itu sih. Jadi kalau misalnya bikin donat tanpa ragi itu jelas tidak akan bisa ngembang, pasti bantet gitu. Ya, yang menyebabkan donat itu bantet itu gimana? Kalau yang saya ketahui selama ini biasanya satu, kalau misalnya bikin donat itu dia kurang kalis saat di mixer, itu bisa nyebatin donat itu bantet. Jadi kalau mau ngetes adonan itu kalis atau enggak, direnggangin gitu, ambil sedikit direnggangin. Kalau misalnya dia disentuh itu enggak mudah sobek, itu berarti kalis adonannya. Jadi insya Allah kalau buat donat nggak akan bantet. Terus dia itu biasanya kalau proses mau goreng, kan biasanya kan kita nunggu ngembang baru digoreng gitu kan. Usahakan kalau pas mau nyemplungin donatnya ke minyak itu jangan sampai kesentuh terlalu ini. Jadi kalau misalnya dia kadang kesentuh agak keras gitu, dia langsung kempes. Jadi pas nanti digoreng nimpes dianya, jadi kayak bantet gitu. Terus penyimpanan juga jangan di tempat yang terbuka, yang misalnya gampang kena udara gitu. Jadi harus pakai box yang benar-benar tutup rapat. Itu jadi nggak gampang bantet dan bisa tahan berhari-hari biasanya.
lebih baik menggunakan ragi instan atau Lagi lain. ragi lainnya gitu? Kalau saya pakainya yang instan karena lebih mudah sih penggunaannya. Kalau yang lain tuh kayaknya agak ini deh, agak ribet. Kalau yang instan itu kan mudah didapat juga gitu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga toko donat Bakery Amandava ini semakin banyak peminatnya dan ibu selalu diberi kesehatan. Semoga mbak-mbaknya juga diberi kemudahan, kelancaran, nilai yang bagus, lulus dengan prestasi yang bagus juga.